Asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Judul AAC Augmentative and Alternative Communication untuk merawat diri NDVI Multiple Disability with Visual Impairment. Mata pelajaran program khusus Fase A, elemen merawat diri. Rencana asesmen sub-elemen. Peserta didik mengenal alat makan dan minum, mengenal cara menggunakan alat makan dan minum dengan bantuan, mengenal anggota tubuh, mengenal peralatan mandi, mengenal cara mencuci tangan, dan mengenal cara penggunaan toilet. Tujuan pembelajaran: mengenal alat makan dan minum. Fungsi asesmen. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen formatif dan sumatif. Untuk fungsi sebagai asesmen formatif, di mana tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Asesmen formatif dilakukan dengan cara makan dan minum dengan prosedur kegiatan bina diri peserta didik NDVI Multiple Disability with Visual Impairment melalui papan pilihan dengan metode AAC Augmentative and Alternative Communication. Fungsi asesmen formatif ini dilakukan untuk membangun pemahaman mengenai kompetensi yang ingin dituju. Untuk fungsi sebagai asesmen sumatif, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Asesmen sumatif mengacu kepada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai latihan lewat asesmen formatif. Teknik dan instrumen asesmen. Untuk asesmen formatif, berikut teknik dan instrumen yang direkomendasikan. Teknik yang digunakan dalam asesmen formatif adalah observasi pada saat peserta didik mengenal cara makan dan minum melalui papan pilihan dengan metode AAC. Adapun instrumen yang digunakan adalah rubrik penilaian. Observasi dilakukan selama aktivitas serta kemudian didokumentasikan dengan mencantumkan foto-foto selama kegiatan berlangsung. Untuk asesmen sumatif, teknik yang digunakan adalah kinerja, memilih alat-alat makan dan minum dengan instrumen pendamping yaitu checklist dan lembar pencatatan dokumentasi kegiatan peserta didik. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berkaitan dengan fungsi asesmen. Berikut indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Mengenal alat-alat makan, piring, mangkok, sendok, dan garpu. 2. Memilih gelas berisikan air putih atau susu. Tindak lanjut. Karena dokumen ini berisi rekomendasi aktivitas formatif dan sumatif, berikut inspirasi tindak lanjut yang dapat dilakukan. Sebagai asesmen formatif yaitu 1. Pendidik menuliskan hasil analisis dari dokumentasi yang sudah dilakukan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. 2. Pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik agar mengetahui apa yang sudah ia lakukan dengan benar dan perlu dipertahankan, serta mana yang masih memerlukan perbaikan. Yang 3. Pendidik merancang aktivitas selanjutnya untuk mengeksplorasi aspek merawat diri, misalnya pada aspek makan, minum, dan mandi menggunakan metode dan media yang lain. Selanjutnya, sebagai asesmen sumatif. Tindak lanjut dari asesmen sumatif ini adalah pendidik dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran di aspek berikutnya untuk menguatkan kompetensi yang belum dicapai oleh peserta didik. Selain itu, kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik selanjutnya akan menjadi rujukan untuk penulisan laporan hasil belajar. Kemudian rincian aktivitas untuk asesmen formatif. Langkah-langkah implementasi AAC Augmented and Alternative Communication yaitu A. Melabel.
Bagi peserta didik yang verbal diharapkan dapat mengatakan apa yang anak inginkan ketika diajak berbicara. Sedangkan bagi peserta didik yang dapat berbicara namun sulit menjawab pertanyaan, bantuan berupa media gambar atau simbol diberikan sebagai pilihan jawaban. Sesudah memegang gambar atau menunjuk simbol atau gambar tertentu, anak juga akan mengatakannya. Bagi peserta didik yang non-verbal, hanya perlu menunjuk atau memegang media yang telah disediakan. B. Menetapkan pilihan. Belajar menetapkan pilihan merupakan proses belajar yang dapat dilakukan sehari-hari dengan modal konsisten. Peserta didik dapat belajar untuk konsekuen bertanggung jawab atas pilihannya sehingga ia tidak asal tunjuk. C. Menggunakan konsep ya dan tidak. Memahami konsep ya dan tidak merupakan jendela komunikasi. Apabila anak belum paham perbedaan dua konsep tersebut, maka akan sulit menemukan jawaban yang akurat dari pertanyaan yang diajukan. Prosedur kegiatan merawat diri bagi peserta didik NDVI. Yang pertama, makan. Prosedur makan. Dengan menggunakan papan pilihan AAC, apakah peserta didik akan makan dengan piring atau mangkok? Peserta didik ditanyakan apakah akan makan dengan piring atau mangkok. Jika anak memilih piring, akan ditanyakan apakah ini piring dengan menggunakan piring tersebut. Demikian juga ketika memilih makan antara makan dengan sendok ataupun garpu. Ditanyakan apakah mau memilih sendok atau garpu dengan menggunakan papan pilihan. Peserta didik ditanyakan apakah ini sendok. Anak akan menjawab ya atau tidak dengan menunjukkan sendok tersebut. B. Minum. Prosedur minum. Dengan menggunakan papan pilihan AAC, apakah peserta didik akan minum dengan gelas yang berisikan susu atau air putih? Peserta didik akan ditanyakan apakah minum dengan gelas yang berisikan susu atau gelas yang berisikan air putih. Jika anak memilih gelas susu, akan ditanyakan apakah ini gelas susu dengan menunjuk gelas susu tersebut. Anak akan menjawab ya dan tidak dengan cara menunjuk benda tersebut. Instrumen asesmen. Rubrik penilaian. 1. Mengenal alat-alat makan. Nilai mulai berkembang, mulai mampu mengenal alat-alat makan, berkembang mengenal dan dapat membedakan alat-alat makan, cakap mampu mengungkapkan dan membedakan alat-alat makan, mahir mampu mengungkapkan dan membedakan alat-alat makan. Yang kedua, memilih minum. Nilai mulai berkembang, mulai mampu menunjukkan minuman, berkembang mampu mengenal jenis minuman, cakap mampu membedakan jenis minuman, mahir mampu memilih minuman air putih atau air susu secara positif. Instrumen lembar pengamatan. Kolom pertama nama peserta didik, kemudian kemampuan mengenal alat makan piring, kemampuan mengenal alat makan mangkok, kemampuan mengenal alat makan sendok, kemampuan mengenal alat makan garpu, kemudian yang terakhir kemampuan memilih minuman air putih atau susu. Dan yang terakhir lembar pencatatan dokumentasi kegiatan peserta didik. Pada bagian ini kita dapat memasukkan foto-foto kegiatan peserta didik, kemudian mendeskripsikan perilaku yang muncul dan memberikan kesimpulan mengenai kemampuan peserta didik memilih alat-alat makan dan minum. Demikianlah pemaparan saya tentang asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka bagi peserta didik NDVI pada mata pelajaran program khusus. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Terima kasih.